Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Guru Amin. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tema 1 subtema 1 pembelajaran ketiga. Baiklah anak-anakku, meneruskan pembelajaran kemarin. Ingat ya, tugas-tugas kemarin jangan sampai lupa tidak dikerjakan, karena menunda pekerjaan akan menambah tugas kalian di rumah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar di pembelajaran ketiga, mari kita semua berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk absen jangan lupa ya, kalian mengisi atau mengklik link yang ada di deskripsi grup ini. Silakan anak-anakku untuk mengisinya atau mengisi chat di grup bagi yang tidak bisa untuk mengisi link di deskripsi grup. Baiklah anak-anakku, Pak Guru akan menjelaskan untuk mata pelajaran tematik kelas 4, yaitu pembelajaran ketiga. Siap-siap ya anak-anak, simak apa yang akan Pak Guru akan jelaskan hari ini. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional yang bisa kalian bisa mainkan dengan teman-teman kalian di rumah. Yang pertama adalah benteng-bentengan namanya. Nah, di kelas 2 kalian pernah belajar dan bermain tentang benteng-bentengan. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak ya bersama-sama. Benteng-bentengan yaitu permainan yang dimainkan oleh dua grup atau kelompok. Masing-masing grup terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas atau benteng. Yang biasanya digunakan untuk markas atau benteng yaitu sebuah tiang, batu, pilar, maupun pohon. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Gerak dasar yang ada dalam permainan ini yaitu berjalan dan berlari. Adapun cara bermain bentengan yaitu pemain dibagi menjadi dua kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok memiliki tiang, pilar, ataupun pohon yang digunakan sebagai benteng atau markas. Setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang tertangkap lawan akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok untuk menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, yang kedua yaitu kupak sodor. Permainan kupak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Karena permainan merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal.
Nah, di sini lapangan permainan kopak sodor ini berbentuk seperti persegi panjang yang diberi garis anak-anak. Tim lawan dan tim menjaga. Tim lawan harus berusaha lari depan menuju garis yang paling belakang atau kotak yang paling belakang. Dan tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang belakang. Nah, menjaganya gimana ya? Jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya. Nah, kalau kalian bisa menyentuh lawan kalian, berarti kalian harus bertukar tim. Yang tadinya penjaga, sekarang kalian menjadi tim lawannya. Seperti itu dalam permainan kopak sodor. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari informasi tentang kopak sodor. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik tifa, ada kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat musik tradisional tersebut juga berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir adik-adik mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita akan melakukan percobaan ya. Nanti ada 3 percobaan yang kalian bisa lakukan di rumah kalian masing-masing. Percobaan yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara. Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah selang plastik panjang 2 meter atau lebih, kurang lebih 2 meter ya. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Jadi sama-sama memegang ujung selang. Dekatkan ujung selang ke telinga. Jadi salah satu teman atau kamu atau temanmu mendekatkan selangnya ke telinganya. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Nah, nanti di sini yang satu selangnya itu diletakkan di dekat telinganya, yang satu yaitu berbicara. Coba kalian dengarkan apakah kalian bisa mendengarkan suaranya. Nah, kalau kalian sudah coba, Pak Guru akan yakin kalian akan bisa mendengar teman kalian melalui saluran selang tersebut. Lalu percobaan yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, ada benang kasurnya yang harus disediakan, paku. Nah, paku ini akan mengikat talinya supaya tidak keluar dari gelas plastik. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi gelas plastiknya di tengah-tengah, itu bawah itu dilubangi. Terus potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil tadi yang kalian sudah lubangi. Buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik ini. Jadi kalian bisa saling berbicara ya anak-anak. Kalau kalian teman kamu mendengarkan, berarti di
ditaruh di telinga. Kalau kamu berbicara, yaitu kamu bisa berbicara dengan melalui benang plastiknya. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Jadi nanti ada dua percobaan, tanpa benang dan dengan benang. Pak Guru sudah pernah mencobanya. Jadi kalau kita sudah memakai benangnya, kita akan mendengar apa yang teman kita ucapkan dengan jelas. Tapi tanpa benang kita tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Karena apa? Nah, karena bunyi itu merambat melalui benda padat. Percobaan yang ketiga yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan adalah satu, ember besar. Nah, anak-anak bisa sediakan ember besar. Kedua, air. Ketiga, batu koral. 4, corong kecil. Pinjam ke mamamu atau ke orang tuamu atau ke saudaramu corong itu ya. Langkah kerjanya berikutnya: isi ember air dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Jadi tidak menempel pada embernya, cukup di dalam airnya. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, seperti gambar ini ya. Apakah kalian bisa mendengar? Pasti bisa mendengar. Penasaran? Makanya kalian coba ya praktekkan masing-masing di rumah. Bisa sendiri, bisa dengan kelompok kalian. Nah, di sini kita bisa mencatat sifat-sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Anda sumber bunyi. Kalau kalian berbicara, berarti sumber bunyinya adalah kalian sendiri, anak-anak. Ada media penghantarnya. Nah, tadi ketika kita berbicara di telepon gelas plastik, yaitu ada medianya, yaitu benangnya. Kalau benang itu dilepas, kita tidak bisa mendengarkannya. Ada pendengarnya. Itu adalah syarat bunyi dapat didengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar itu dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Nah, dari percobaan tadi, yang dari percobaan pertama, kita memakai selang. Itu media perantaranya adalah udara. Seperti kita berbicara seperti ini adalah udara. Ketika kita percobaan ketiga mendengar suara ketukan batu di ember yang berisi air, kita mendengarkan dari corong tadi, itu membuktikan melalui zat cair bunyi itu merambat. Dari percobaan kedua itu adalah contoh merambat melalui benda padat. Bahwa bunyi itu bisa merambat melalui perantara yaitu benda padat. Bunyi tidak bisa merambat tanpa adanya media perantara atau media penghantar di sini. Kalau kalian berada di ruang hampa udara, berarti tidak ada udara ya. Otomatis kalian tidak akan mendengar suara atau mendengarkan bunyi. Itu kalau kalian berada di ruang hampa udara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara, anak-anak.
Jadi lebih jelas kalau melalui benda padat dan benda cair. Kok bisa ya anak-anak? Nah, kalian akan coba percobaan 1, 2, 3. Nanti kalian akan tahu setelah kalian melakukan percobaan tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Baca sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian ingat kan anak-anak itu gagasan apa itu gagasan pokok dan pendukung? Setiap bacaan biasanya terdiri dari atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu inti atau inti utamanya, sedangkan penjelas kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, ini di pembelajaran 2 sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar mana gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Pak Guru akan mengidentifikasi di paragraf 1. Paragraf 1 tadi terdiri dari beberapa kalimat. Terdiri dari 4 kalimat. Nah, masing-masing kalimat ini kita akan cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat kalimat yang pertama. Musim hujan hampir tiba. Jadi di sini intinya musim hujan hampir tiba. Lalu kalimat yang kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, di sini dijelaskan bahwa warga Kampung Babakan itu mau melakukan kerja bakti untuk menghadapi musim hujan. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya, yaitu musim hujan hampir tiba. Lalu dijelaskan kalau musim hujan hampir tiba, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mereka melakukan kerja bakti. Di kalimat kedua, lalu mereka berencana membersihkan selokan. Di kalimat ketiga. Yang keempat, mereka sepakat ketika selokan harus bersih agar warga tidak akan kebanjiran. Jadi kalimat yang kedua, 3 dan 4 itu adalah itu termasuk gagasan pendukungnya. Jadi seperti itu anak-anak, cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan materi kita yang ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang indahnya kebersamaan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk belajar kalian ya. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa tugas
dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.